Hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu doa yang mendatangkan kemuliaan Bapa di sorga. Menurut saudara, ada berapa cara Allah menjawab doa kita? Biasanya orang akan bilang ada 3 cara, yaitu jawaban ya, jawaban tidak, dan jawaban tunggu. Tapi ada satu cara lagi, yaitu saya sebut oke, tapi resikonya tanggung sendiri. Nah, ini untuk orang-orang yang ngotot, sudah tahu firman Tuhan bilang tidak boleh, ngotot mau melanggar firman Tuhan, sudah tahu gak benar tapi tetap mau dilakukan. Tuhan akan menjawab, oke, Tuhan menghargai free will saudara, tapi resikonya tanggung sendiri. Misalnya dalam Alkitab kita melihat Adam dan Hawa yang melanggar firman Tuhan ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan bilang tidak boleh, mereka tetap melanggar dan harus menanggung akibatnya. Bahkan seluruh dunia hari ini menanggung akibat dosa dari Adam dan Hawa. Israel misalnya yang ditawan menjadi budak, mereka melanggar firman Tuhan dan akhirnya ditawan di Mesir. Juga di zaman Yosua ada yang namanya Akan. Dia dan keluarganya dibinasakan. Itu konsekuensinya karena melanggar firman Tuhan, mencuri barang-barang yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang bisa kita lihat di Alkitab atau dalam pengalaman hidup kita, ya, ketika melanggar firman Tuhan ada konsekuensinya dan Tuhan bilang oke, tapi resikonya tanggung sendiri. Misalnya contoh, firman Tuhan bilang, jangan kamu menikah dengan orang kafir, orang yang tidak percaya. Ada orang Kristen yang ngotot, memaksa menikah dengan orang yang tidak percaya dengan alasan cinta. Akhirnya harus menderita, tidak bisa beribadah dan melayani, bahkan Tuhan diejek, dihina, atau malah akhirnya dia tinggalkan iman percayanya dan meninggalkan Tuhannya. Itu resiko yang ditanggungnya, kasihan bukan? Ada juga sih yang tidak menderita seperti itu, namun pasti ada resikonya kalau kita ngotot memaksa untuk melanggar firman Tuhan. Nah, permisi tanya, bagaimana doa saudara selama ini? Lebih banyak dijawab ya oleh Tuhan, atau dijawab tidak, atau dijawab tunggu, atau Tuhan bilang oke, resikonya tanggung sendiri. Menurut saudara, apa sih sebenarnya tujuan dari doa kita? Tujuan yang sebenarnya dari doa kita itu apa? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang dicatat dalam Injil Yohanes 11 ayat 33 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Yohanes 11:33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Maka menangislah Yesus. 36. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" 38. Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." 40, jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." 43.
Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudaraku, ini konteksnya adalah Lazarus, temannya Yesus, yang saudaranya adalah Maria dan Marta, meninggal. Mereka memberitahu Yesus, tapi setelah 4 hari kemudian, Yesus baru muncul. Marta dan sebagian orang Yahudi dan kawan-kawan, mereka kecewa dan sedih. Kenapa Yesus terlambat? Sebenarnya, bagi Tuhan tiada yang terlambat. Sebelumnya Yesus sudah mengatakan bahwa peristiwa Lazarus nanti akan dibangkitkan, akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Itu tujuannya. Nah, ketika Yesus tiba, kelihatan mereka nggak percaya Yesus itu bisa membangkitkan Lazarus. Marta mengatakan, kenapa baru datang sekarang? Kenapa terlambat? Lalu di ayat 33 dan 38 ada istilah masgullah hati Yesus. Istilah masgul berarti sedih bercampur marah. Kenapa Yesus sedih bercampur marah? Karena Marta dan banyak orang hatinya degil. Tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diutus Bapa. Tidak percaya bahwa Yesus sanggup memberikan hidup kepada Lazarus. Bahkan memberikan hidup yang kekal itu tujuannya ke dunia ini. Padahal sebelumnya, Yesus sudah katakan kepada mereka bahwa peristiwa Lazarus nanti akan mendatangkan kemuliaan Bapa di sorga. Tapi Marta, khususnya kakaknya Lazarus, masih tidak percaya. Ada sebuah kesedihan, bercampur marah. Kenapa sih masih degil hatinya? Sebab itu di ayat 40 dan 42, Tuhan Yesus menegaskan lagi bahwa tujuan doa yang sejati adalah untuk mendatangkan kemuliaan Bapa di sorga. Supaya orang-orang lain bisa lihat bahwa Yesus adalah Mesias. Dan mereka percaya Yesus adalah Juru Selamat yang diutus oleh Bapa di sorga. Dan mereka bisa menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat mereka dan mendapatkan jaminan hidup kekal. Saudaraku, permisi tanya, selama ini kalau saudara berdoa tujuannya untuk apa? Kalau saudara memohon sesuatu, entahkah itu kesehatan, entahkah minta panjang umur, minta harta benda, minta dapat anak, atau apa saja dalam permintaan doa saudara, apa tujuannya? Apakah untuk mendatangkan kemuliaan Bapa di sorga? Itu tujuan satu-satunya. Atau untuk kepentingan diri sendiri. Untuk memuaskan nafsu kedagingan saudara. Atau malah membuat nama Tuhan nanti diejek, dihina, dipermalukan atau ditolak orang lain. Saudaraku, mari kita evaluasi lagi kehidupan doa kita masing-masing. Tanya lagi, kenapa Tuhan belum jawab yes? Kenapa Tuhan jawab no misalnya? Atau Tuhan bilang tunggu, wait. Atau jangan-jangan saudara tergoda untuk melanggar firman Tuhan, kompromi firman Tuhan, tanda kutip menggadai kebenaran, demi untuk memuaskan keinginan daging saudara. Atau untuk memuaskan keinginan dan kepentingan diri sendiri dengan agenda tersendiri. Hati-hatilah. Selanjutnya dari peristiwa mujizat Lazarus dibangkitkan, kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Doa yang mendatangkan kemuliaan Bapa di sorga. Ada 3 langkah iman dalam menaikkan doa yang memuliakan Bapa dan menyaksikan perbuatan Allah yang ajaib. Yang pertama, iman yang bertindak. Ayat 39 sampai 41a. Mereka kemudian bersama dengan Yesus menuju kuburan. Kuburan itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu yang besar. Dan Yesus bilang, angkat batu itu. Yesus memberi perintah. Ini adalah sebuah iman yang bertindak.
Iman yang dinamis, iman yang melakukan sesuatu. Bukan iman yang statis, yang diam-diam saja. Marta bilang, Tuhan, mayatnya Lazarus sudah bau, sudah 4 hari. Tapi Yesus bilang, bukankah sudah kukatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah Bapa. Iman yang berbuat, iman yang bertindak akan melihat kemuliaan Bapa di sorga. Lalu mereka mengangkat batu itu. Itu tindakan iman. Inilah langkah awal untuk melihat kemuliaan Allah dan menyaksikan dan mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Permisi tanya, bagaimana iman saudara selama ini? Apakah hanya ada di bibir mulut saja atau di otak saja? Apakah iman saudara menggerakkan saudara, membuat saudara bertindak dan berbuat sesuatu yang benar? Saya baca sebuah cerita suatu kali di sebuah desa yang sudah tidak hujan cukup lama, 6 bulan, sudah kekeringan. Dan penduduk desa merasa susah. Lalu mereka minta Pak Pendeta mengadakan ibadah khusus untuk memohon hujan kepada Tuhan. Pendeta berkhotbah, dan sebelum tutup dia bertanya, Saudara, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa memohon hujan, dan sudah dengarkan firman Tuhan. Sekarang saya bertanya, apakah saudara yakin besok Tuhan akan memberi kita hujan? Menurunkan hujan buat kita. Serentak semua orang menjawab, amin, percaya. Baiklah, kata pendeta. Besok kita ketemu lagi di sini jam 8. Dan saudara siapkan diri saudara untuk menerima hujan dari Tuhan. Besoknya saudara ternyata hanya sekitar 10% orang-orang datang ke gereja untuk berkumpul jam 8 pagi. Lalu pendeta berkata, siapa yang sudah siapkan diri untuk menerima hujan dari Tuhan? Persiapan apa yang saudara lakukan? Mereka semua saling memandang satu dengan yang lain, nggak mengerti dan nggak tahu. Lalu ada seorang ibu yang paling senior. Dia keluarkan sebuah payung dan dia buka, dia angkat tinggi-tinggi. Semua orang tepuk tangan memuji iman ibu itu. Saudaraku, ini hanya sebuah ilustrasi saja. Si ibu memiliki iman yang bertindak, yang berbuat sesuatu, yang konkret. Dia siapkan diri untuk menerima hujan, dia bawa payung. Oh, mungkin saudara berkata, yang lain juga bertindak, Pak. Kan paling tidak mereka sudah datang ke gereja dan siapkan diri, dan mereka akan basah-basahan, mandi hujan. Boleh juga punya pemikiran itu. Tapi poin saya adalah, iman yang sejati tidak hanya berdiam diri, tidak statis, tidak berpangku tangan, tidak hanya khawatir dan takut dan tidak melakukan apa-apa. Tapi iman yang sejati adalah iman yang bertindak, yang berbuat sesuatu yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, iman yang mengucap syukur, ayat 41b. Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Inilah iman yang mengucap syukur. Lazarus belum bangkit. Tapi Yesus katakan, Bapa, engkau telah mendengarkan aku. Artinya, apapun jawaban Bapa di sorga, Yesus siap menerimanya dengan ucapan syukur. Inilah iman yang sejati. Iman yang selalu mengucap syukur. Apapun keputusan Tuhan. Apapun kedaulatan Tuhan. Sebab hasil itu adalah bagian dari Tuhan. Hasil itu ada di tangan Tuhan, bukan urusan kita. Bagian kita adalah berdoa dan mengucap syukur. Saudara, memang Bapa di sorga selalu menjawab doa kita, bukan? Dia bisa jawab ya, dia bisa jawab tidak, dia bisa jawab tunggu, dia bisa jawab oke, tapi titik-titik. Sebab Bapa di sorga tidak tuli. Dia siap mendengar dan menjawabnya. Allah tidak tinggal diam. Allah kita Allah yang hidup, yang peduli, yang dinamis, yang senantiasa menjawab doa. Nah, pertanyaannya, apakah iman saudara adalah iman yang mengucap syukur?
Apakah selama ini saudara siap menerima apapun keputusan Tuhan dan kedaulatan Tuhan? Menerima dengan ucapan syukur, bukan sungut-sungut, bukan marah-marah, bukan kecewa, bukan putus asa, bukan menolak Tuhan. Bukan, tapi menerima dengan mengucap syukur. Walaupun kadangkala Tuhan izinkan kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan. Kita tidak mengerti kenapa kedaulatan Tuhan begitu. Kita tidak mengerti kenapa keputusan Tuhan begitu. Kita tidak mengerti dengan pikiran kita, dengan hati kita. Kita tidak tahu kenapa Tuhan jawab no atau tidak. Atau Tuhan bilang tunggu, wait. Dan ada yang sudah menunggu bertahun-tahun. Terlalu lama sekali. Yang sakit menunggu kesembuhan, yang menunggu status, yang menunggu teman hidup, menunggu dapat anak, menunggu lulus ujian, menunggu naik jabatan, menunggu bisa beli rumah, beli mobil baru, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada terlalu banyak saudara yang sedang menunggu. Bertahanlah dan tetaplah berdoa dengan mengucap syukur. Itu poinnya. Berdoa dengan mengucap syukur, maka saudara akan melihat dan menyaksikan kemuliaan Allah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Yang paling tepat. Dia tidak terlalu cepat, dia tidak terlalu lambat. Tujuannya cuma satu. Untuk mendatangkan kemuliaan Bapa di sorga. Ada waktunya nanti. Nama Bapa di sorga akan dimuliakan, ditinggikan, diberitakan. Lewat pengalaman hidup saudara. Lewat apa yang saudara alami. Agar banyak orang mengenal Yesus Kristus sebagai Mesias. Sebagai Juru Selamat yang sejati. Walaupun sekarang saudara tidak mengerti. Tetap tekun, bertahan, berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, iman yang melayani. Ayat 44. Sebelumnya Yesus berseru dengan keras, Lazarus, marilah keluar. Ada penafsir mengatakan, untung Yesus gak bilang, hei orang mati, keluar. Maka semua orang mati akan keluar. Sebab firman yang keluar dari mulut Yesus sungguh-sungguh berkuasa. Dia berkata, Lazarus, keluar. Lalu Lazarus keluar. Tapi kaki dan tangannya masih terikat. Dan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, perhatikan, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, saudara, istilah bukalah kain-kain itu adalah menunjukkan iman yang melayani. Iman yang melayani dan menjadi berkah. Yesus bisa saja perintahkan agar kain-kain yang membalut Lazarus itu terbuka dan terlepas, bukan? Tapi Yesus tidak lakukan itu. Dia ingin orang-orang yang menyaksikan mujizat itu, yang melakukannya. Yesus ingin bahwa mujizat itu bukan menjadi tontonan saja. Atau hanya bersorak-sorak tepuk tangan, hore, Lazarus sudah bangkit. Bukan. Kalau Tuhan memberikan mujizat dan kuasanya, ada tujuannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga nama Bapa di sorga dipermuliakan. Sebab itu mereka harus berbagian dalam melayani. Dalam hal ini membuka kain-kain yang membalut Lazarus. Inilah yang disebut dengan pelayanan apologetika. Artinya, membuka semua penghalang. Supaya orang-orang bisa melihat kuasa Kristus. Mengenal Yesus Kristus adalah juru selamat yang sejati. Untuk kemuliaan Bapa di sorga. Ketika mereka menerima Yesus Kristus. Iman yang sejati haruslah melayani. Dan menjadi berkat. Bila saudara hari ini meminta mujizat. Atau berdoa memohon sesuatu. Apakah tujuannya adalah untuk melayani. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini pertanyaan yang penting. Saya tidak tahu entahkah saudara sudah menerima mujizat Tuhan atau tidak. Saya juga tidak tahu apakah doa saudara sudah dijawab ya atau tidak oleh Tuhan. Tapi yang pasti, saudara sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Anugerah pengampunan dosa. Anugerah jaminan hidup kekal.
sukacita sorga, damai sejahtera yang dicurahkan oleh Tuhan. Bukankah itu mujizat yang terbesar? Saudara menjadi anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Saudaraku, semua itu adalah alasan utama, fondasi untuk memiliki iman yang melayani dan menjadi berkat. Jadi gak ada alasan saudara mengatakan, saya belum melihat mujizat, doa saya sudah lama belum dijawab oleh Tuhan, itu sebabnya aku tidak mau melayani dan tidak mau jadi berkat. No. Semua kita sudah menerima anugerah keselamatan, itu mujizat yang terbesar. Jangan menyimpan sendiri anugerah dan berkat yang saudara terima. Pakailah untuk melayani dan memberkati banyak orang. Itulah iman yang sejati. Itulah iman yang mendatangkan kemuliaan Bapa di sorga. Amin. Permisi tanya, saudara ingin menyaksikan dan mengalami pekerjaan Tuhan yang ajaib, mujizat Tuhan dalam hidup saudara? Ingat, mujizat masih terjadi di zaman ini. Sebab Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan yang mati. Allah kita adalah Allah yang dinamis, bukan yang statis. Dan Allah kita adalah Allah yang bertindak, berbuat untuk kebaikan anak-anaknya. Allah kita tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebab itu saudaraku, belajarlah beriman dengan bertindak. Belajarlah beriman dengan mengucap syukur. Belajarlah beriman dengan melayani agar jadi berkat bagi banyak orang lain. Dan nama Bapa di sorga dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk contoh bagaimana doa yang mendatangkan kemuliaan bagi Bapa di sorga. Ajar kami meneladani Engkau Tuhan. Suara hamba-Mu sudah berhenti ya Tuhan. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati, di pikiran kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar-pendengar firman saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Saat ini ya Tuhan, kami mau melanjutkan doa syafaat kami untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Kami berdoa untuk Tante Oni yang sedang direhab ya Tuhan. Kau sendiri yang memberkati proses rehabnya. Dan tiba waktunya Tuhan, dia akan sembuh secara total. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu, jamah dia, beri sukacita, damai sejahtera, dan hati yang mengucap syukur. Kami bersyukur untuk Ci Silvi yang sudah membaik terus, tambah sehat. Kami doakan untuk pemulihan yang sempurna. Juga Pak Humphrey dan Steve, dan Lisa dan anak-anak sekeluarga dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Kami terus berdoa untuk Tony Harahap ya Tuhan, yang juga direhab. Tuhan tolong dia. Dia masih lemah, kami minta dalam nama Tuhan Yesus tumpangkan tangan-Mu. Tuhan jamah dia. Tuhan memulai mujizat pada dirinya. Tuhan yang akan menggenapkannya dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Arthur Palar yang masih depresi. Tuhan kasihani dia. Tuhan, Kau yang tumpangkan tangan-Mu, jamah dia dengan kuasa mujizat-Mu yang ajaib ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jamahlah ya Tuhan batinnya, pikirannya, bagian tubuhnya yang lemah dan sakit. Kami minta Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu dan pakai dia kelak menjadi hamba-Mu. Kami berdoa untuk Pak Agung dalam pemulihan operasi dan akan follow up tanggal 3 Februari. Tuhan menguatkan dia, memberkati dia, dan menolong supaya melalui follow up nanti kami mendengar kabar yang lebih baik, lebih sehat, nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa untuk Mbak Tuti agar tetap sehat, kuat, sukacita, dan sabar menemani dan merawat Pak Agung. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Budi Sayogyo dalam pemulihan kankernya. Tuhan yang menjamah dia, memberkati obat yang harus dia minum secara rutin tiap hari. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan dengan kuasa mujizat-Mu, agar dia boleh melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami doakan Tante Evita Marindang. Tuhan, kami bersyukur untuk matanya yang sudah selesai operasi. Tuhan memberkati follow up dan pemulihan yang sempurna. Kami terus berdoa untuk Cirita dalam pemulihan di tulang punggungnya. Tuhan jamah,
dan pulihkan secara total ya Tuhan. Juga Bu Nina Panginda dalam pemulihan sakit di punggungnya, di kakinya, khususnya di lambungnya, kami minta dalam nama Tuhan Yesus tumpangkan tangan-Mu yang berkuasa itu Tuhan, sembuhkan hamba-Mu, pakai dia terus, dan dia boleh melayani menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi ya Tuhan. Tolong Irma dalam pemulihan dan follow up ke dokter tanggal 1 Februari yang akan datang. Tuhan sembuhkan dia. Tuhan dia akan ke onkologi tanggal 4, Tuhan sembuhkan dia agar nanti beritanya hasilnya baik, nama-Mu dimuliakan, dan dia boleh terus belajar mengucap syukur dan melayani Tuhan. Juga semua teman-teman lain, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan dengan jamahan kuasa mujizat-Mu. Yang sedih Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hampir jatuh Tuhan angkat kembali. Ya Tuhan, kami yakin bahwa Engkau Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk para senior kami ya Tuhan, untuk Om Paul yang mengkoordinir Evergreen dan melayani semua senior, walaupun melalui online, melalui medsos Tuhan, kami bersyukur untuk kekompakan para senior. Berkati Tante Lena Wardana yang kakinya lemah, dan dia ada gejala Alzheimer, juga sulit menelan makanan Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, berilah dia boleh menikmati hari-harinya sehari demi sehari dengan kekuatan baru dari Tuhan. Kami berdoa untuk Tante Lucy, kami bersyukur untuk kesehatannya, dia tetap semangat, dan tolong dia kuat di dalam Tuhan, dan penuh sukacita dan penuh syukur. Berkati Om Tan, yang bulan depan akan berusia 100 tahun Tuhan, Engkau sendiri yang menghibur dia dalam kesendiriannya. Tuhan memberkati dia supaya seluruh keluarga boleh merayakan dengan penuh sukacita, dan ini sebuah kesaksian yang indah untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Tante Isha, berikan dia nafsu makan dan tidur yang nyenyak dan sukacita. Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Tante Janet, Tuhan Engkau yang menjamah mereka satu persatu, berikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita, dan terus bersandar kepada Tuhan. Juga Om Andi, dalam kelemahan di telinganya dan kesehatannya Tuhan jamah dia. Om Budi Pualamsa, Om Chaihi, dan Ciswa Tuhan memberkati satu persatu. Ko Chun Hong, Ci Eti, Ci Huain, dan Ci Irene Tuhan beri penghiburan. Dan semua senior-senior lainnya di Evergreen, ya Tuhan, berkatilah mereka satu persatu. Berkatilah anak mantu cucu supaya tahu hormat orang tua, tahu berbakti dan memelihara mereka, dan nama-Mu dimuliakan. Biarlah di masa senior mereka tetap melayani lewat pelayanan doa untuk mendukung banyak pekerjaan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua teman-teman yang setiap hari harus bekerja keluar rumah, yang jadi nurse di rumah sakit, yang kerja di konvalesen, di klinik, di laboratorium, juga yang kerja di bidang transportasi, makanan, di pabrik, di home care, dan yang harus masuk kantor, dan lain sebagainya Tuhan. Jagalah dan peliharalah anak-anak-Mu. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, dan kuatkan mereka, berkati juga keluarga mereka, tetap berikan sukacita, damai sejahtera, dan perlindungan yang penuh kuasa ajaib dari Tuhan. Kami doakan majelis aktivis dan seluruh jemaat IGNC, Tuhan berikan tetap kekompakan, kesehatan, sukacita dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati satu persatu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam semua aspek hidup mereka, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami doakan pekabaran Injil melalui internet, melalui medsos, melalui berbagai media yang ada di dunia ini. Tuhan memberkati para misioneri hamba-hamba Tuhan yang melayani kota, di desa, di negara-negara yang anti kekristenan, di pedalaman, di tempat-tempat yang sulit, banyak tantangan, bahkan ada ancaman nyawa. Ya Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu. Lindungilah mereka dari yang jahat, pelihara mereka dan berkati pekerjaan mereka, supaya banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan Amerika dari pemulihan pandemi COVID-19, dan juga Tuhan tolong dengan pemerintahan yang baru, ada kestabilan politik, keamanan, kemajuan dalam berbagai macam bidang, agar sekali lagi nama Tuhan dimuliakan. Kami tahu tidak mudah ya Tuhan, banyak tantangan besar di depan, tapi Engkau akan menolong gereja-gereja Tuhan, menolong anak-anak Tuhan, tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan,
untuk hidup dan melayani Tuhan. Kami doakan Indonesia, negara kami tercinta. Tuhan memberkati Pak Jokowi di dalam menangani seluruh permasalahan di sana, khususnya pemulihan dari COVID-19, juga di dalam menangani banyak permasalahan di sana, agar rakyat Indonesia boleh lebih sejahtera. Ada kestabilan politik, keamanan, dan berbagai aspek di sana. Tuhan tolong juga keluarga kami di sana, saudara Handai Tolan Family, yang lemah tubuh, yang sakit, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan, sembuhkan mereka dengan kuasa mujizat-Mu. Yang belum percaya, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan mereka boleh mendengarkan Injil dan diselamatkan Tuhan. Yang sudah percaya, biarlah mereka boleh setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu saat ini, berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Semua anak-anak-Mu yang berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, kami tahu Kau pasti menjawab dengan kedaulatan-Mu dan kehendak-Mu. Entahkah soal kesehatan, soal pekerjaan, soal sekolah, soal relasi keluarga, soal bisnis, soal keuangan, soal teman hidup, status, atau ada yang keterikatan, belenggu-belenggu tertentu, dalam nama Tuhan Yesus, patahkan dan hancurkan kuasa iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, pelihara dan lindungi anak-anak-Mu. Dan Tuhan, buka jalan yang baru, sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Engkau selalu buka jalan yang baru, kalau pencobaan dan ujian datang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang, malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mendengar doa kami. Sebab kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, penebus kami, penolong kami, gembala kami yang baik, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, dokter segala dokter yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, untuk warta, silakan lihat di WA saudara masing-masing. Tuhan memberkati. Selamat malam.